Nah, bagaimana cara asesmen? Ya. Ini adalah penting, ya. Kalau kita bicara spot cap, maka apa yang kita asesmen sebenarnya gitu ya? Nah, kita coba merumuskan sebenarnya yang kita asesmen cuma dua saja, nggak banyak-banyak. Yang kita asesmen itu adalah siswa mengetahui akan fakta, gitu aja. Yang kedua, siswa mengetahui akan manfaat. Udah selesai. Jadi kalau siswa itu tahu fakta atau manfaat, dia lulus, nggak butuh ijazah, dia akan jadi anak yang kreatif. Selesai. Tidak langsung lamar-lamar itu. Jadi disinilah yang hari ini kita katakan ini kering. Anak-anak pintar semuanya, dapat ijazah, IP-nya mungkin summa cum laude, nilainya juga 98, tapi dia nggak tahu fakta, nggak tahu manfaat. Gitu loh. Jadi kita indeks prestasi, indeks talenta kita rendah di ASEAN. Ya karena kita hanya pegang ijazah tadi. Ya nilainya bagus semua. Tapi fakta akan manfaat tadi belum ya. Ketika dia ngelamar di satu industri pekerjaan, diberikan suatu kasus-kasus dan diberikan suatu ini pancingan-pancingan data kreativitas, dia lemah. Oke, jadi yang jelas asesmen spot capturing hanya dua saja. Bagaimana anak betul-betul memiliki fakta dan bagaimana anak bermanfaat. Makanya di sekolah kami pun kami coba dua asesmen tadi harus dilakukan ya oleh setiap tutor. Apakah anak itu tahu betul-betul tahu faktanya? Justru kalau anak-anak hafal mah justru kita larang, kamu nggak perlu ngapalkan, besok kamu kerja itu buka aja di Google, buka aja di kamus, selesai, nggak ada aturan harus menghafal. Tapi bahwa fakta apa, kejadian apa, contoh apa, bagaimana solusinya, bagaimana responsibilitas itu yang paling penting, gitu ya. Nggak ada istilah masuk perusahaan ini harus hafal hukum, ini nggak ada. Tapi masuk perusahaan ini harus mampu nggak memecahkan masalah. Itulah yang sebenarnya hari ini menunjukkan indeks talenta kita sangat rendah. Ya, oke, ya sekali lagi fakta. Jadi di sekolah kami hanya dua asesmen tadi, asesmen untuk mengetahui fakta dan asesmen mengetahui manfaat. Sehingga jelas dua-dua tadi bisa kita lakukan dengan dua kegiatan juga. Fakta bisa kita asesmen melalui tugas kreatif. Jadi nanti biasanya kalau kami sekarang ada kurtilas gitu ya, mungkin nanti akan dipraktekkan oleh teman-teman ya, yang hari ini juga kita hadirkan semuanya. Kurikulum 13 itu kalau nggak salah substansinya 3 modul mas ya, 5 ya, 3 atau 5 lah. Jadi nanti tiap modul itu ada tugas kreatifnya bagi kami. Yaitulah untuk mengasesmen apakah anak tahu fakta atau kebenaran yang ada di dalam modul tadi. Nah gitu ya. Nggak masalah, tetap di dalam modul tadi ada suatu yang sudah baku, boleh tetap kita lakukan. Tapi di sekolah kami, memang kami dorong semua tutor untuk memastikan bahwa tiap modul tadi ada penugasan kreatif. Dan itu dari asesmen anak-anak harus paham akan fakta. Oke, jadi kalau satu semester ada 3 modul, berarti di situ satu semester kita ada asesmen kebenaran ya 3 asesmen. Sedangkan manfaat 1 biasanya satu semester tadi cukup satu penugasan project home. Kalau nggak ada COVID ya bisa dibuat project class, nggak masalah. Kalau ada COVID kita buat project home. Nah, project home itu nanti asesmennya bukan asesmen kayak di tugas tadi, bukan, karena ini manfaat. Jadi lebih mengasesmen bagaimana si anak mampu memanfaatkan ilmunya tadi untuk kehidupan. Oke, ya gitu. Jadi ini asesmen terhadap manfaat. Nah, itu. Tiap seperti itu, tiap mata pelajaran. Ya, jadi ada fakta, apakah anak-anak itu dan ada itu ya kalau anak tahu ya diberi lagi untuk mengeksplor, mengcapture lagi, gitu ya. Di anak itu tidak ada nilai, tidak nilai rendah atau nilai tinggi hanya untuk kamu. Kalau anak itu fakta atau hal yang real, aktualisasi kebenaran tadi, ilmu dan ini asesmen yang kita lakukan di sekolah kami ya, dan ini sudah banyak dicontoh juga di tempat-tempat lainnya. Oke, next. Bagaimana asesmen tadi? Oke, ya ini saya kira bentuk-bentuk saja, ada infografis ya, info numeris, ini sebagian mempermudah tadi ada bobotnya, kontribusinya ya. Kalau
infografis, foto itu bobotnya kontribusinya 40%, lumayan juga. Oke, next. Ya. Makanya dengan adanya apa? Model ya, model juga bagus ya. Jadi model saya kira juga saya berharap kami mendorong model tidak harus mahal ya, apapun murah. Jadi saya memang terbiasa ngajar di kampus, di petani itu saya mesti pegang model karena agar petani dan siapapun atau mahasiswa langsung nangkap cepat itu ya. Model itu penting sekali. Dari yang paling murah ya mungkin ada yang model canggih ya, tapi nggak perlu harus canggih, apapun bisa. Yang penting naluri logika tadi bisa masuk. Oke, langsung. Model sudah. Oke, ya animasi. Ya animasi itu saya kira ya bagian mempermudah ketika semua itu jadi bisa berproses ya. Jadi ketika kita misalnya menjalankan suatu asimilasi atau misalnya apa itu bisa disimulasikan ya sehingga gerakannya apa yang terjadi itu bisa diketahui secara runtut, alat bantu juga itu juga kontribusinya juga 75% ya, tinggi juga. Oke. Next bisa. Oke. Ya, jadi saya kira ya itu ada simulasi ya bagaimana kita mengukur kesuburan ya. Ini animasi yang biasa saya buat itu ya, mengukur temperatur, mengukur apa dalam satu energi biogas ya. Jadi itu ada suatu reaktor biogas digester itu kita atur kita ukur suhunya, temperatur dan itunya ya, tiap jam akan naik ya. Nah itu kena darah, asam tadi simulasi. Next ya, jadi cara mempermudah mana simulasi yang terakhir menemukan paham. Dan ini yang paling luar ini yang kita. Jadi kalau kita bisa menghadirkan itu kesempatan inilah kesempatan spot capturing masuk ke dalam ranah pendidikan semuanya. Jadi dengan adanya COVID ini anak-anak punya peluang besar di alam ini. Tinggal bagaimana kita memanage ada di sekolah. Jadi justru jangan sampai di tengah COVID ini malah justru menjadi masalah baru. Anaknya bertempur dengan orang tuanya gara-gara perebutan kotanya habis. Kan lucu. Jadi ini kesempatan anak turun ke alam ya, gitu. Jadi spot capturing memang mendorong ke sana. Jadi kesempatan ya. Justru dengan COVID ini anak-anak kan tidak di kelas ya, artinya memang di sekolah. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengcapture fakta-fakta di alam. Nah, bagaimana tadi strateginya? Ya kalau di sekolah kami ada dua, penugasan sama tugas project home gitu ya. Jadi anak-anak nggak bosan, menyenangkan sehari-hari itu. Ya jangan dihabiskan di layar virtual. Nah itu nanti bosan anak-anak, lama-lama berontak dia. Nah gitu ya. Yang terjadi seperti itu. Sudah bosan berontak, kotanya sedot habis. Nah itu bikin semua sekarang. Menunggu bantuan kuota. Kalau nggak kuota nggak belajar, ya repot lagi. Oke, the next. Oke mas, next. Nah, sekarang masuk ke verifikasi ya. Kalau tadi teknis pelaksananya. Apakah spot capturing sudah pernah diuji? Nah ini ya kebenaran spot capturing saya mana? Kalau Pak Nugroho yang ngomong ya kayak gitu, Pak Nugroho penciptanya ngomongnya ya masih. Ya, tapi ini kita lihat ya. Kami sudah buka buat buku ini tahun 2000, kalau saya nulisnya 2008, cuma ini dicetak saya agak lupa tahun 2010 ya. Buku ini dicetak tahun 2010. Ya betul apa ya berkali-kali. Pertama kali dicetak tahun 2010. Hari ini kalau kita buka di Google Scholar, jadi tautan ya, jadi di situ menginformasikan tentang skripsi, tesis, disertasi, penelitian dan seterusnya. Ini buku ini secara resmi sudah ditaut hampir 1.500 peneliti ya oleh mahasiswa, guru, dosen dan semuanya praktisi untuk kepentingan penelitian lah, skripsi, tesis dan seterusnya. Ya, itu yang resmi ya. Yang nggak resmi saya kira banyak yang tidak tercatat misalnya gitu ya. Oke, ini
ini fakta yang ada. Apa penanya ini jawabannya bisa melaporkan di bisa buka aja di Google Scholar nanti spot capturing. Nanti akan ketemulah buku ini dan siapa yang menaut atau yang siapa yang mengutip, gitu ya. Oke. Pada prinsipnya penelitian mereka bertujuan untuk mengetahui terhadap peningkatan proses pemahaman fakta, pengetahuan, ya. Jadi banyak ya, ada guru sains, sosial, guru agama, guru bahasa, Pak Kiai, Pak Ustadz juga pernah banyak menguji juga di Gontor ya, yang universitas besar itu banyak Gontor memang menguji. Jadi dia menguji terhadap apa peningkatan sebelum menggunakan metode SpotCap dan setelah menggunakan metode SpotCap. Semua pihak, dan semua aspek. Ya, ada sains, ada sosial, ada agama, dan ada bahasa. Jadi hampir semua ilmu pernah diujikan ya. Kalau pondok pesantren tentunya ke akhlaknya dan seterusnya, kesyukurannya dan seterusnya. Ya. Penelitian biasanya kalau ini saya rangkum saja ya dari 1.500 memang saya rangkum menjadi pointer seperti ini. Biasanya menggunakan one group ya, one group pretest and post test ya. Ya, desain di mana objek dalam penelitian ini adalah biasanya satu kelas gitu ya, nanti dibandingkan dengan kelas lain sebagai kontrolnya itu atau mahasiswa. Ya, data penelitian didapat melalui pengamatan dan tes serta dianalisis dengan metode analisis biasanya deskriptif ya, biasanya yang sosial ya, analisis. Para peneliti biasanya akan melihat bagaimana perkembangan siswa. Tentunya ini manusia kan yang diteliti, jadi tentunya harus kita lihat si manusianya sendiri, perubahan pola-polanya. Tentunya mereka akan bisa menemukan selisih perbedaan ya, kemampuan belajar siswa, ya, kali ini pelajar ya, sebelum dan sesudah diterapkan metode spot capturing ya. Biasanya ada yang melakukan uji normalized gain ya, atau end gain itu aja biasanya kalau orang kita menyebut end gain itu. Jadi suatu analisis perubahan terhadap si manusia sendiri. Nah, ini berdasarkan saya rangkum juga. Berdasarkan definisi gain dan end gain ya di atas, kita bisa melihat selisih perbedaan ya, skor ya, kemampuan siswa atau mahasiswa biasanya, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunannya. Jadi bisa saja tambah turun ya, bisa saja naik-naik. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Ini alhamdulillah semua hampir 100% semua naik semua ya. Pengujian ini merupakan metode yang cocok untuk diterapkan untuk menentukan menentukan ada tidaknya perkembangan yang spot capturing ya. Jadi 80% peneliti menggunakan metode end gain ini semuanya. Nah, hampir semua pakai itu. Rumus ujinya saya kira para pesawat sudah paham lah ya. End gain itu adalah dari skor post test dikurangi pretest dibagi skor idealnya kurangi skor pretestnya, itu end gainnya ketemu ya. Jadi ada tinggi, sedang, rendah. Terus juga ada tafsiran efektifnya, jadi efektif, cukup efektif, dan tidak efektif gitu ya. Nah, ini semuanya bisa saya sampaikan ya. Jadi hasil hitungan end gain dari para peneliti dan proses pemahaman fakta mengetahui ya bahwa materi pelajaran menunjukkan peningkatan dengan kategori pada aspek ini poin-poinnya. Jadi merumuskan masalah itu dengan skor 0,8. Nah, jadi anak-anak yang sudah dipraktekkan spot capturing tadi ya hadir dalam satu peristiwa, apakah itu dalam sains, agama, sosial, budaya, itu nilainya dalam perumusan masalah itu 0,8. Nah, menyusun hipotesis dengan skor 0,9. Mengidentifikasi variabel, mengidentifikasi variabel ya, misalnya ini ada banjir, apa yang menyebabkan? Nah, tentunya ada sungai yang sedimen, ada hutan berita, itu variabel. Jadi variabel penyebab, variabel bebas, penyebab variabel terikat. Itu identifikasinya anak-anak bisa mengidentifikasi variabel itu 0,9, tinggi sekali. Karena dia langsung paham di lapangan. Bahkan sesuatu yang nggak ada di buku kadang-kadang muncul di lapangan. Nah, ini yang membuat skor itu tinggi. Jadi capturing anak-anak itu lebih dasar atau lebih berkembang pemahamannya ketika dia letterlek dia membaca. Ternyata ada yang mengejutkan kadang-kadang. Itu yang pernah diceritakan juga dari berbagai tempat itu. Wah, di buku nggak ada, ternyata ada masukan dari anak seperti ini ya. Nah, itu menjadi tadi saya katakan lagi sampai kayak gelombang lambda kalau suatu saat itu ya. Kadang-kala ya, kita sangat terperanjat kalau otak ini kita berikan kesempatan berpikir, kadang-kala hal-hal yang luar biasa
akan muncul. Mengamati dengan skor 1. Nah, jelas kalau mengamati karena objeknya jelas, maka rata-rata tinggi 1 semua. Karena presisi sekali dia menggambarkannya tepat. Ya, 3 dimensi semua tepat. Yang selanjutnya mengkomunikasikan data dengan skor 0,9 ya, menyimpulkan data dengan 0,9. Jadi di sini nilainya n-gain itu bervariasi 0,8 sampai 1 bayangkan. Ya. Nah, berapa post-testnya atau sebelum kita terapkan? Nah ini kita bacakan ya. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang luar biasa pada proses mengetahui pada peserta didik. Di sini post-test rata-rata hanya 0,4 sampai 0,6. Bayangkan. Jadi 0,4 sama 0,6. Jadi sangat rendah sebenarnya dengan kondisi sistem belajar yang ada saat ini sangat. Ini nggak aneh kalau Indonesia rankingnya di atas Kamboja dan Vietnam, Kamboja dan Myanmar ya, dalam rangka untuk indeks talenta, kreativitas maksudnya. Jadi sangat rendah kita. Ya ini karena post test kita memang metode pembelajaran kita hanya menghasilkan 0,4 sama 0,6. Jadi fakta dan manfaat itu anak-anak rendah sekali Indonesia itu, gitu loh. Dia memang pinter, hafal, pinter, iya, saya paham lah. Anak-anak mahasiswa itu sekarang IP-nya 4 semua kok. Saya kalau dapat lamaran itu ya 3,5 sampai 4 IP-nya ya itu aja, pinter ya, bukan cerdas, pinter ya. Nah, tapi kalau kita tes terhadap fakta dan ini tadi kreativitas tadi, ya itu dari ketahuan, ya itu ya, dari 0,4 sampai 0,6. Oke, tadi kalau kita bilang kan engine dahsyat sekali. Nah, ini yang sebenarnya lah Indonesia cerdas memang sebenarnya di sini kata kuncinya ya. Kembalikan ke alam ya. Dan sangat efektif sekali menggunakan metode ini aja sekedar resume dari banyak peneliti yang saya kerucutkan seperti ini. Jadi kesimpulannya hasilnya sangat luar biasa setelah kita lakukan. Oke, next. Next, Pak. Tadi, mohon maaf. Oh, tadi ya. Ini tadi ya saya katakan tadi. Oh, ini tadi belum dibuka ya. Oke, next ya. Tadi, next, Pak. Ini ukurannya ya, ini ukurannya. Jadi ini saya bacakan sekali lagi karena tadi belum ya. Jadi di situ ya. Jadi nilai-nilai post testnya itu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, identifikasi variabel, mengamati, komunikasi data, penyimpulan data itu antara 8 sampai 1 ya. Jadi kalau di situ berarti nilai N-nya sangat tinggi. 0,7 itu tinggi. Tadi ini kita antara 8 sampai 1, berarti luar biasa. Sedangkan pretest sebelum dites itu hanya 0,4 sampai 0,6 sekali lagi ya. Jadi dari 0,6 sajalah ya yang tinggi. Itu menjadi ke 0,8. Jadi melonjak. Jadi di sini. Jadi sehingga metode pembelajaran kita memang menghasilkan 0,4 sampai 0,6. Metode pembelajaran konvensional ya maksudnya ya. Ini enggak aneh ketika indeks prestasi, indeks kreativitas anak-anak kita itu hanya di atas Myanmar sama Kamboja. Jauh di bawah Singapura. Ya Singapura itu 78, kita hanya berapa? Hanya 40 berapa. Rendah kita. Ya. Jadi yang menjasis bukan saya, yang menjasis dunia usaha ini. Jadi omongan saya itu mau dipercaya atau enggak terserah, saya enggak butuh legalisasi. Tapi ketika nyatanya kita hadir dalam satu dunia usaha, dunia kreativitas yang menuntut bangsa, kita rendah hari ini. Jadi kalau kita tuh ngelamar kerjaan di Vietnam, ngelamar kerjaan di Singapura, boro-boro diterima, cek dulu. Karena memang kita sudah terkenal rendah. Kenapa? Tadi produk anak kita seperti itu kalau kita mungkin. Oke ya, ini hanya sekedip. Saya hanya merangkum, tapi paling tidak ini menjadi catatan kita bersama ya ke depan. Indonesia cerdas harus dibangun dengan cara mengetahui kebenaran tentang ilmu itu. Kebenaran ada 2, fakta dan manfaat. Udah itu aja. Nggak usah di asesmen yang macam-macam. Udah nggak perlu. Karena itu malah membingungkan anak-anak. Ketika anak paham manfaat akan ilmu dan paham tentang fakta dan ilmu itu, nanti akan menjadi manusia yang sukses. Sudah, ijazah nomor 2 kok. Nggak butuh ijazah hari ini. Yang butuh kreativitas dan tadi manfaat-manfaat pengembangan tadi.
Next. Ya, oke, stop ya, stop. Ya ini bahkan spot cap yang ada di sekolah kami kita coba, beberapa sekolah juga sudah menerapkan ya. Sebenarnya ini mudah dipahami oleh semuanya. Ya, agar spot cap bisa dikembangkan di sekolah ya, bahkan spot cap dalam sistem pembelajaran ya. Biasanya kita menggunakan ruang kerja ya, ada 4 ruang kerja tiap pendidikan, tiap guru atau tiap tutor itu kita berikan 4 ruang kerja, 4 ruang ya dalam dia bekerja melakukan spot cap ya. Di ruang pertama itu kita menyajikan materi tekstual. Nah, ini saya kira kita berpegangan pada bentuk bakunya ya, RPP modul yang sudah resmi dikeluarkan. Kurikulum kita mungkin sudah 10 kali ganti atau mungkin nanti tambah lagi nggak apa-apa, boleh gonta-ganti terus silahkan. Apapun kurikulumnya kita pakai nggak apa-apa. Itu di ruang pertama. Ya, buku apa yang kita pakai, acuan apa kita pakai. Oke. Jadi kita tidak mengurangi, menambah itu. Hanya kita punya sistem kerja ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Itu ruang yang akan kita kembangkan lagi. Jika dari buku tadi yang ada di ruang 1, tekstual tadi, di ruang 2 kita aktualisasikan. Nah ini, jadi tiap tutor memang di ANSA itu kita dorong agar si anak tadi dalam rangka di asesmen fakta dan fungsinya tadi dia paham. Makanya ruang 2 tadi harapannya si tutor memberi contoh dulu. Ya, nah, jadi di ruang 2 itulah peran tutor atau guru kami itu memberikan suatu bentuk contoh aktualisasi. Fakta-fakta akan pelajaran tadi, baik lewat model, gambar dan seterusnya, sampai ke manfaatnya. Nah, ya. Terus ruang 3 berupa penugasan. Nah, itu. Jadi saya tadi sudah simpulkan satu modul minimal ada 1 tugas. Itu ya. Jadi tugas tadi fungsinya untuk apa? Untuk mengasesmen bahwa anak itu betul-betul paham dan mengetahui fungsinya. Itu ya. Nah, asesmen tadi ada 2, penugasan ada 3 kali ya kalau nggak salah 1 semester. Sedangkan project home ada 1 kali. Itu ya. Jadi di ruang 3. Ya, asesmennya tadi ya nanti hubungannya dengan tadi ada 2 tadi. Sejauh mana anak menguasai fakta, sejauh mana anak menguasai manfaat. Nah itu nanti diatur dalam satu bentuk penilaiannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu di ruang 3. Sedangkan ruang 3 itu adalah bentuk penugasannya, yang ruang 4 tadi asesmennya, hasilnya nilai. Nah, di sini nilai tadi tentunya tetap tujuan kita anak itu tahu fakta dan tahu manfaat tentunya gitu ya. Hanya nanti ada yang super itu anaknya kreatif, tapi dia mampu melahirkan bentuk-bentuk manfaat yang lebih canggih atau yang biasa atau yang sedang gitu. Tapi semuanya minimal passing grade-nya itu dia harus mengetahui fakta dan manfaat, hanya tinggal tingkatannya aja. Yang istimewa, ada yang biasa, ada yang sedang gitu. Tapi semuanya paling tidak itu terlampaui ya. Saya kira itu, jadi ini bentuk bentuk skema daripada sistem pembelajaran di kami. Tentunya interaksi tadi hubungannya dengan kemampuan holistik. Jadi harapannya memang anak kami lulus itu tidak hanya sangu ijazah, tapi sangu tentang tadi keterampilan, sangu dengan kreativitas tadi. Jadi ilmu saya selama 6 tahun, selama 12 tahun tak nggopo ya, tak ngurip, bisa enggak ya. Jadi ibarat ijazah itu nanti hilang, atau ijazah itu disimpan sekolah atau di lemari tanpa ijazah, dia bisa punya kekuatan jati diri terhadap ilmunya tadi dan kreativitas tadi, karena terbiasa dia menggunakan otak super tadi, otak yang memancarkan gelombang dari 0,1 sampai 45 derajat. Next. Ya, ini saya kira bentuk skema pembobotannya. Jadi ini kemarin sebenarnya sudah kami berikan juga ke tutor, tapi ini saya berikan sesuaikan dengan 3 modul ya. Jadi itu ada simulasi proses pembelajaran spot capturing. Mapel dengan 3 modul pembelajaran per semester. Jadi ini kita simulasikan 1 semester ada 3 modul ya. Modul 1, 2, lihat di tengah-tengahnya biasanya ada UTS. Oke, apa? Di tengahnya ada modul 3, ya, modul terakhir. Terus setelah itu ada project home. Nah, project home itu biasanya kita berikan di akhir atau menjelang akhir gitu ya. Terus di UAS. Kalau kita lihat tadi sama ruangannya ada modul 1 ada 4 ruang. Materi dasar sudah ada melalui modul tadi yang diberikan oleh pemerintah tuh ya, tentunya kita enggak mengurangi, enggak melebihkan. Di modul 2 aktualisasi
tutor memberi contoh-contoh bagaimana dia menguasai fakta dan bagaimana dia memahami manfaat. Di modul 3 penugasan dan juga tadi juga ada 2 penugasan berupa penugasan tadi ya, tiap modul maaf. Terus di 4 asesmen. Asesmen itu ya sampai semua anak tadi menguasai fakta. Nah, penugasan bobot nilainya kami berikan 15%. Nah, ini cukup tinggi karena kami betul-betul akan menghargai proses. Ya, proses di sinilah yang penting. Jadi hanya belajar bukan dinilai di akhir loh ya, tapi di proses. Kenapa kok saya dulu berontak tahun 2015 UN dihapuskan? Karena kita tidak menghargai proses. Padahal proses itu bagian dari anak tadi berjuang mati-matian untuk memberikan suatu penyerapan ilmu. Ya, itu harus dihargai. Hari itu juga kita nilai bisa. Kalau kurang kita tingkatkan. Ya. Jangan sampai nanti perjuangannya cukup tinggi, hancur di akhir ujian. Nah, itu nggak pas ya. Jadi bahkan nanti tanpa UTS dan proyek UAS pun nggak masalah kan, karena nilai itu sudah di assessment, sudah diberikan ketika proses tadi berlangsung. Oke, jadi modul 1 penugasan itu 15 sama modul 2 juga selalu sudah 15. Nah, UTS itu apa? Oke, kalau UTS kita melengkapi dari aturan yang ada ya. Itu biasanya kita berikan pilihan ganda 5%. Sedangkan soal kreatif 15% juga. Nah, pilihan ganda memang bobotnya kecil, saya hanya berikan 5% saja. Sedangkan soal kreatif isi, mengarang, terus memverifikasi dan seterusnya 15%. Oke, nah, jadi di situ UTS nilainya 15 tambah 5 dari 20. Nah, modul 3 sama, masih 15%, tetap sama, jadi tiap penugasan 15. Project home kita nilai juga 10. Nah, oke, jadi kalau project home tadi ke asesmen ke manfaat. Sampai sejauh mana anak-anak tadi mengetahui manfaat akan materi pelajaran tadi. Percuma kalau sekolah kita nggak tahu manfaat ilmu tadi. Oke ya, jadi ini memang saya tekankan anak-anak harus paham ilmu itu untuk hidup. Ya, bukan hidup untuk ilmu, kualik nanti. Hidup untuk ilmu itu ya kita hidup untuk beli jasa, selesai. Nah, jadi kita kalau sudah dapat ijazah, sudah dapat ilmu kok, sudah beli ilmu kok selesai. Enggak, itu ilmu untuk hidup. Jadi kembali lagi, hidup di ilmu ya kalau tadi ya, kalau beli ijazah itu hidup di ilmu. Tapi kalau ini ilmu untuk hidup. Jadi ilmu tadi memang untuk hidup. Apa hubungannya dengan manfaat tadi? Yaitu di dalam project home, nilainya 10%. Sedangkan di UAS, hampir sama di UTS, nilainya 5%, dan soal kreatifnya 20%, jadi 25%. Oke, jadi kalau kita total nilai penugasan dan project home itu 55%, nilai kreatif UTS 20%, UAS 25%, jadi total 100%. Nah, jadi kami sudah mencoba bagaimana proses itu kita nilai dengan baik. Tentunya ya harus diakses dengan benar, jangan sampai proses tadi sembarangan ya. Jadi guru-guru di sekolah lain, saya kira bisa mendorong proses tadi dilakukan dengan ini bukti bahwa kita harus mengawal proses itu dengan benar, tentunya gitu ya. Insya Allah kalau proses sudah dilakukan dengan benar, itu jadi lebih real pendidikan itu ya. Jika sekolah itu punya wewenang, otoritas, bagaimana meluluskan anak yang dia tahu persis anak itu siapa, anak itu bagaimana itu ya guru. Nah, tentunya guru akan tahu persis kalau proses pendidikan tadi juga harus dikawal dengan holistik ya, tadi seperti tadi. Oke, jadi bukan yang luluskan bukan pihak lain, ya guru sekolah sendiri tentunya ya, yang tahu persis anak. Jadi dia, jadi pembobotannya dari nilai. Next. Ya, oke Mas. Peran sekolah, saya kira ini jelas. Jadi ada peran sekolah, ada peran orang tua, ada peran siswa, ada peran manajemen. Ya, semua mendorong dalam konsep spot capturing. Jadi kalau orang mau masuk ke sekolah kami, memang sudah kami arahkan. Nanti Anda harus punya harus orang tua harus mendorong bagaimana ikut membantu mengakualkan, bagaimana ikut membantu membuatkan bersama-sama dengan anak membuat project home dan seterusnya ya. Di peran manajemen orang tua. Jadi orang tua yang mau masuk ke homeschooling, kami itu harus menandatangani fakta integritas yang isinya antara lain 1 sampai 6 itu. Ya, salah satunya terkait dengan pendidikan ya, membantu memahamkan anak tentang nyata, memberi kesempatan untuk
terlibat dalam kegiatan rutin. Jadi sebenarnya spot capturing itu adalah bagian kehidupan sehari-hari dan itu kita formalkan ke dalam satu bentuk pembelajaran ya, mulai dari kegiatan sehari-hari termasuk keterlibatan orang tua dalam rangka backup dalam rangka menyusun tugas kreatif dan project room. Jadi orang tua tidak bisa lepas karena memang kadang-kala anak juga nggak paham ketika tanya orang tuanya, mungkin ketika tanya tutornya agak kesulitan, mungkin yang paling dekat adalah orang tua. Bu, ini maksud ini seperti apa? Aktualnya seperti apa? Nyatanya seperti apa? Manfaat dan faktanya seperti apa? Hanya dua itu. Jadi, orang tua harus paham. Jadi orang tua harus mengawal terus, memahamkan tentang fakta dan tentang manfaat. Itu aja ya. Orang tua, tutor, dan sekolah. Dan sesuanya juga harus seperti itu. Oke, next. Saya itu peran-peran ini menjadi penting ketika menjadi suatu bentuk fakta integritas. Jadi nanti orang tua siswa itu sebelum masuk ke sekolah memang dia harus tanda tangan dan apa yang dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran yang holistik. Next, oke. Ya, saya kira terus saja. Ya, sama itu ya, peran gurunya dibaca saja. Itu semua tanggung jawab elemen kami tulis ya, kami siapkan. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Hari ini kita tahu drama sekolah online ya. Ya, spot capturing itu sebenarnya membawa siswa lebih banyak ke alam ya. Jadi nuansa seperti ini sebenarnya manfaatkan karena kita lebih banyak di alamnya ya. Ke alam nyata ya untuk menemukan fakta dan manfaat tadi ya dengan penuh gembira dan ceria. Jelas ini ketika kita melihat kondisi alam itu alfa itu bermain. Jadi gelombang alfa itu gelombang penikmat sebenarnya. Kita bisa merenungi, menikmati indahnya burung, aliran air. Bahkan kita bisa menangis ketika ada orang kelaparan. Itu alfa itu. Bahkan kita bisa langsung ke God spot-nya. Oh, berarti ini ada kekuatan Tuhan yang menentukan. Ya, sampai seperti itu. Itu alfa kalau kita berikan kesempatan kita ke lapangan. Jadi indah sekali belajar di alam itu sebenarnya. Ya. Jangan sampai kesempatan yang besar ini justru habis di kursi dan layar. Ini yang terjadi hari ini ya, bukan sepenuhnya di alam virtual. Nah ini yang terjadi. Saya teruskan aja drama sekolah ini kayak begini. Jadi ini keliru kalau ketika tuh online tuh habis di waktunya di itu justru sebenarnya anak semakin semakin konsentrasinya tinggi. Gelombang betanya semakin diporsir untuk menangkap apa yang di layar ya. Nah itu akibatnya anak jenuh. Ya sebelah itu diklik aja itu berontak itu ya. Sudah berani berontak ke orang tuanya. Ya, karena dia stres ya. Gelombang alfanya tidak pernah diberi kesempatan ya. Dia hanya diseter untuk ke beta tadi, ke biru tadi ya. Ke gelombang biru tadi. Oke. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Bersyukur dengan perbuatan adalah langsung bersyukur dengan perbuatan. Ya, dia langsung ke beta. Bersyukur aja ini. Sebenarnya itu bisa dinyatakan dalam jangan dibaca, jangan dilihatkan tulisan, dipraktekkan di alam dalam bentuk di jadi arah-arah yang sistematis. Ya di sini kreativitas tutor dan orang tua itu kita harapkan ya untuk mengaktualkan tadi tentunya ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, the next. Oke, next. Ya, oke ya. Jadi gitu ya. Sekali lagi, ini tadi gambar-gambar ketika kita diporsir untuk memancarkan otak beta. Jadi langsung ke peso tajam tadi. Peso tajam disuruh memotong pohon. Ya itu yang terjadi kayak begitu. Anak tidur malas sudah nggak mau tahu, marah dan seterusnya. Memang ini bukan alatnya. Jadi ketika peso cutter tadi untuk memotong pohon ya jebol nih semuanya itu ya. Oke, jadi untuk mengcapture sesuatunya ini kerahkan semua gelombang dengan apa? Dengan kita mengajak mereka ke alam dulu, ke faktualnya dulu. Oke, itu yang kita harapkan. Terus ini yang paling terakhir ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Apa kesimpulan dari penguji peneliti tadi? Nah, jadi para peneliti tadi sebenarnya ini karena kenapa kok bukan saya simpulkan sendiri karena biar objektif ya. Jadi kalau saya menyimpulkan sendiri mungkin kurang objektif. Jadi saya menggunakan kesimpulan para peneliti. Ya. Oke, ada poin-poinnya saya bacakan. Bahwa saat ini anak-anak kita kesulitan
dalam mendapatkan fakta dan kebenaran terhadap materi mapel. Nah, jadi persoalan di negeri ini seperti ini hari ini. Karena terjebak dari pagi sampai sore dia memang dipaksa memang terus memancarkan otak beta. Jadi disitulah kondisi yang ada di pendidikan kita. Apa indikasinya? Yang pertama, karena ini yang menimbulkan banyak dokter dan profesor juga ini. Jadi orang-orang yang sudah paham tentang konsep pendidikan secara makro. Jadi akhirnya memang yang seperti ini terjadi. Jadi siswa tidak tahu atau belum pernah melihat wujud asli dari objek dalam materi ini terjadi betul. Anak-anak Jakarta, anak-anak Bogor belum tahu tuh sawah seperti apa, belum tahu tuh belut seperti apa, padahal di ceritanya di bukunya ada. Jadi ketika dia suatu saat ke desa, dia kebingungan melihat sesuatu ini. Ini terjadi betul. Jadi kan agak ironis ya, pendidikan yang tidak melihatkan suatu zamannya. Ini fatal ketika jadi seorang manusia, dia akan lumpuh di konsep kreativitasnya. Poin satu, dia tidak tahu atau belum pernah melihat sama sekali wujud asli. Ini terjadi betul, ya. Betul. Yang selanjutnya yang kedua, siswa tidak tahu manfaat mapel dalam kehidupan saya. Ya, ini sama saja. Jadi ya tadi saya ceritakan tadi, ketika dia lulus, ya dia tidak tergerak untuk apa? Untuk kreatif. Dia hanya sekedar pokoknya lulus ya bekerja di suatu perusahaan yang ikut aturan yang ada dan sebenarnya bahkan juga dia tidak bisa membuka kerjaan sendiri, nganggur karena sebenarnya dia nggak punya kemampuan apa, padahal di sekelilingnya punya potensi. Nah, terjadi seperti itu. Pengangguran di Indonesia, mohon maaf, semakin meledak. Jadi hari ini sebenarnya kreativitas penting. Karena di sisi lain resesi, banyak perusahaan yang tutup, karyawan di PHK, dirumahkan. Sebenarnya inilah kreativitas kita yang muncul. Nah, mohon maaf, kreatif tadi tidak pernah ada. Ya, sehingga seperti ini. Ya. Kalau sejak dulu kita kreatif, agak lain. Ya. Jadi tidak manfaat mapel dan kehidupan itu sangat rendah gitu ya. Jadi aku sekolah itu jadi ngopo, ilmu yang saya dapat kemarin itu sebenarnya untuk apa? Ya nggak paham. Siswa tidak peka terhadap situasi lingkungan, ini yang terjadi seperti ini. Ya, hari ini saya kira kita tidak tutup-tutupilah. Jadi kepekaan kita negeri ini di ujung tanduk seperti ini banyak anak-anak kita nggak paham. Ya, gitu ya. Jangan anak orang tua pun juga sama ya. Pejabat pun juga sama saya kira ya, banyak. Jadi ini mohon maaf ya, kalau saya kira kita kesiapan energi kita nggak ada, pangan kita nggak ada, tanah kita rusak nggak ada. Di depan ini sudah semakin resesi ekonomi sudah semakin mendekat ya. Ceko itu di Eropa tadi saya baca pertumbuhannya minus 14, bayangkan itu. Itu mereka nggak bisa apa-apa karena negara Eropa ya. Musim dingin dia di rumah terus ya mati sudah. Di kita kalau itu terjadi keterlaluan. Di kita sebenarnya hari ini yang dibutuhkan hanya kepekaan dan kreativitas. Nah, ini yang harus kita lihat bersama-sama apakah hari ini kita peka terhadap potensi-potensi alam, lingkungan, dan what next-nya untuk apa? Apakah kita bisa meng-create ya. Nah, ini yang paling kita pada gudang pangan, gudang energi itu di depan mata. Tapi hari ini kita belum pernah mencoba mengelola itu dengan baik. Ya, matahari kita maksimal dan seterusnya. Oke. Karena tadi sarjana kita banyak, ya saya akui. Satu universitas saja tiap tahun wisuda itu rata-rata menghasilkan lulusan 700, 800 sarjana. Tapi kenyataannya nggak bisa memakmurkan kita. Alam kita nggak terolah dengan baik. Itu ya. Ini tanda-tanda besar, tanda-tanya besar yang harus terus kita jawab dengan langkah-langkah nyata. Yang terakhir rasa syukur dan bangga sebagai anak Indonesia itu rendah hari ini. Ya, kira. Jadi ini dengan pemahaman ilmu yang tadi tekstual, kita tidak pernah menangkap God spot-nya, titik Tuhannya. Kadang-kala ya ilmu itu apa? Selesai alam rusak ya masa bodoh ya apa? Ya itulah karena God spot kita itu nggak pernah kita bangun. Padahal kalau kita berikan anak itu lepas spektrumnya, disitulah kita menemukan rasa bersyukur, menemukan rasa rasa empati dan seterusnya yang tadi tidak pernah ada di hard skill-nya, di soft skill-nya. Jadi artinya
spiritualitas spektrumnya, gelombang spiritualnya itu akan terbangun betul. Ya. Itu tidak bisa kita baca dalam buku saja, nggak bisa. Itu dia harus hadir dalam suatu peristiwa, harus ikut merasakan lapar, harus ikut merasakan sedih, harus ikut merasakan tertekan dan seterusnya. Itu baru kita paham bahwa namanya kemiskinan, bahwa namanya kerusakan alam itu kayak begitu, bukan kayak di buku. Selamanya kita seperti ini, ya kalau hanya semua dituangkan dalam buku ini. Ya, jadi semua harus kembali lagi ke alam, mencoba menangkap kebenaran dan fakta. Oke, sehingga spot capturing mereka dapat simpulkan, kesimpulannya dapat menuntun ya untuk menemukan suatu kebenaran dan fakta. Nah, jadi spot capturing tadi sekali lagi persis apa yang kami tekankan. Para peneliti itu menyimpulkan bahwa metode ini memang untuk menuntun sebenarnya, untuk menuntun bagaimana kita memanage gelombang tadi. Ya, jangan langsung difrontalkan ke beta, tapi sedikit-sedikit dari alfa semuanya baru nanti mengerucut baru ke pada empiricalnya. Ya, jadi untuk menemukan suatu kebenaran dan fakta, suatu materi pelajaran sebagai pusat karakter dan filosofi hidup ya, itu yang sangat diperlukan. Oke, jadi menuntun tadi. Jadi saya juga berusaha terus bagaimana memberikan penjelasan semudah mungkin tentang pusat capturing. Sekali lagi, spot capturing sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah lama dipraktekkan oleh leluhur kita. Jadi leluhur kita sudah melakukan satu nama laku. Laku itu adalah suatu bagaimana dia mensinkronkan energi gelombangnya ke alam. Dia cara belajar ke alam dia dengan mendekatkan ke alam, gitu ya. Mulai dari perbintangan, mulai astronomi, mulai musim, sampai ke metalurgi, sampai yang kecil. Dia mendekati alam, bagaimana dia mendulang emas dari tanah yang diurai oleh mikroba, dia dapatkan emas. Dia tahu persis karena dia paham dengan apa yang namanya capturing, super capturing. Super capturing itu sampai ke dia tidak berhenti ke beta gamma, bahkan ke lambda. Itulah pada titik-titik tertentu mereka bisa mengeksplor semua alam dengan baik dan aman. Ya, itu spot capturing bukan hal yang baru sebenarnya. Saya yang memberikan istilah itu biar lebih universal ya. Spot itu menangkap, capturing menangkap, spot itu adalah titik gelombang. Oke ya, jadi saya kira hal yang lama bisa kita praktekkan. Oke, saya kira gitu. Saya kembalikan dulu ke host ya. Nanti setelah ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita selingi dengan peragaan simulasi yang akan dilakukan oleh tim kami, tim Spotcap ANSA yang akan sedikit memperagakan ya. Saya kembalikan dulu ke Pak ya, ke host ya. Iya Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan kita dalam selasa ini. Oke, terima kasih. Ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Pak dari beberapa. Bisa dibaca dari Bapak atau Ibu ini. Krismanto Mawe bertanya dari Krismanto Pamong belajar di Minahasa Utara. Apakah spot capturing dapat diterapkan ke anak PAUD? Apakah bisa diterapkan di pendidikan kesetaraan? Berapa persen serapan pengetahuan yang bisa dicapai? Ya, itu dulu Mas. Ya. Oke, saya jawab ya langsung ya. Ya. Oke, saya jawab. Jadi begini Mas, spot capturing itu adalah tadi kalau saya jelaskan konsep bagaimana manusia itu berinteraksi dengan alam. Ya, oke, jadi itu. Jadi intinya bagaimana manusia itu mau belajar langsung ke alam, ya gitu. Sebenarnya tidak mengenal usaha sekolah, hanya saja ketika kita bicara sekolah ya mungkin starternya. Tapi ketika anak baru lahir, disitulah spot capturing akan bermain. Si anak itu sudah belajar waktu di perut ibu. Dengan apa? Dengan mengcapture suara-suara yang ada di dalam dari luar. Ya. Jadi contohnya ketika Bapak tahu ketika ibu hamil itu sudah distimulasi dengan misalnya gelombang Mozart, gelombangnya Sebastian Bach, ya, yang dia high frekuensi, ya. Itu berarti apa? Si anak sudah dikenalkan dengan gelombang-gelombang spiritual. Di situ anak sudah diberi kesempatan mengcapture gelombang-gelombang yang luar biasa, ya, yang bisa membangun tadi kejiwaan anak. Ya. Artinya apa? Artinya spot capturing bisa dilakukan di semua jenjang usia, gitu ya Mas ya. Jadi gitu. Jadi karena spot capturing hubungannya dengan metode kok. Metode itu bagaimana ketika kita memahami
fenomena alam, memahami kebenaran, memahami fakta, itu langsung di alam, langsung kita hadir. Ya, tinggal bagaimana kita menyusun anunya aja, menyusun tekstualnya aja. Kalau di PAUD, ya mungkin pada tingkatan di mana PAUD itu dia bisa melakukan atau menjangkau kegiatannya. Ya, jadi tinggal kurikulumnya apa, kita aktualkan saja di situ. Contohnya ya ini SD, di kami ada modul Kurtilas. Ya sudah, modul itu tinggal diperkaya saja, diaktualkan ke dalam bentuk aktualnya di mana, kapan. Nah, gitu ya. Jadi sehingga apapun sebenarnya nggak masalah. Bahkan tidak ada sekolah pun nggak apa-apa dengan spot capturing. Mbah kita Mojopahit itu tidak ada SMP SMA Mojopahit di zaman dulu, nggak ada. Mbah kita belajar dengan alam, bisa menyusun susunan logam ya, mulai dari itu untuk membuat keris ya, metalurgi itu ya, dari berbagai macam komponen yang logam yang keras itu bisa. Artinya apa? Di situ tidak ada ilmu logam yang formal, tapi dia punya ilmu logam yang informal melalui spot capturing, ilmu perbintangan, ilmu penataan musim, ilmu irigasi, ilmu pengelolaan pangan, itu kan nggak ada di formal waktu itu, tapi dia bisa menyusun kitab-kitab tentang pangan, kitab-kitab tentang perbintangan, musim, dan seterusnya, karena dia memang menyusun konsep pendidikan itu melalui mencari kebenaran dan fakta tadi langsung di alam. Ya itulah sebenarnya model itu yang kita formatkan lebih empiris, lebih terukur melalui spot capturing. Gitu Mas ya, semuanya bisa, nggak masalah. Yang penting anak diberi kesempatan hadir dalam satu peristiwa, itu aja. PAUD lebih bagus, karena apa? Otak spektrum alfanya jauh lebih kuat, dia belum diganggu oleh kanan kiri. Jadi kalau untuk membangun gelombang kreatif sejak kecil lebih bagus. Saya kira spot cap akan lebih optimal kalau diterapkan di pendidikan dini sejak awal, yaitu di PAUD. Saya setuju sekali. Ini tinggal diatur saja ritme pemberiannya seperti apa. Yang penting ruang dan waktunya terjangkau oleh anak itu sendiri. Itu Mas. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Pak dari Bu Sinta. Maaf saya terlambat mengikuti Pak. Saya mau bertanya, apakah spektrum warna tadi akan berbeda antara melihat yang kita minati dengan yang melihat yang tidak kita minati ini mungkin. Nah, berarti untuk membangun minat bisa dengan orang tua dan guru menjelaskan manfaatnya ya Pak? Ya, oke ya. Terima kasih. Jadi Pak. Begini, tadi saya menjelaskan sedikit ya. Jadi tadi ada warna kuning ya, warna kuning sama urin. Itu spektrum yang menyenangkan Mas. Menyenangkan. Menyenangkan itu artinya apa? Dia menikmati suatu keindahan warna, menikmati suatu anugerah, ya dia dalam kondisi nyaman. Ya, termasuk juga pilihan, ketika dia ada suatu pilihan di mana dia merasa nyaman, merasa dia convert ya, dia merasa menerima gitu ya. Itu akan berwarna kuning gitu ya. Demikian juga belajar itu kondisikan warna kuning terus, jangan sampai biru. Kalau biru dia tertekan ya, gitu loh. Kenapa tadi ada anak berontak, ada anak tidur karena di biru tadi. Jadi cepat lelah, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika ibu tadi minat, ya sudah itu berarti ibu seneng kan. Kalau minat nggak seneng kan nggak mungkin ya. Kalau seneng ya berarti warnanya ke ungu, ke kuning sama ke oranye gitu ya, gitu. Warna cerah, gitu ya. Warna cerah itu yang keluar gitu. Tapi kalau ibu nggak mau berontak kayak anak tadi kan nggak mau ya, disuruh belajar menyepak bukunya itu biru tua itu. Berarti dia udah nggak mau pilihannya itu belajar, dia diforsir untuk menghafalkan apa itu. Oke, gitu ya. Jadi gitu. Terus saya kira tentang mana gitu itu kalau kayak spektrum kan kayak gitu. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ada lagi ya, Pak. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ya. Al-Aufananda, izin bertanya Pak, berarti spot cap ini berperan penting pada menit awal pembelajaran ya? Bagaimana suatu pengenalan terhadap materi yang akan dia pelajari? Yes, oke, betul. Itu kesimpulannya seperti itu. Artinya itu salah satu kesimpulan yang penting. Jadi di titik awal inilah anak-anak dibuat senang apa tidak? Gitu ya.
Cara membuat senang anak berarti apa? Tampilkan sesuatu yang menyenangkan, yang realistis, jangan yang non realistis. Ya, jadi anak-anak itu memang akan bergairah ketika dia melihat satu realitas tentang manfaatnya, tentang geraknya, tentang apa-apa. Yang penting bahwa anak itu akan akan merasa ini tertarik dan menantang dia, dan juga akan akan interest ya terhadap suatu. Itu lain kalau titik awalnya hanya suatu benda diam atau hanya angka, itu sudah lain sekali. Jadi anak sudah gelombang itu sudah menolak sebenarnya. Makanya nggak akan mungkin cutter itu untuk motong pohon itu nggak akan mungkin itu. Jadi kalau beta itu langsung suruh dimunculkan dulu, jelas itu juga akan mungkin. Dia akan menolak sebenarnya. Secara prinsip dia akan menolak. Hanya memang itu kita paksakan saja seolah dia menerima. Tapi sebenarnya secara alami dia terporsir ya. Jadi setuju. Titik awal adalah bagaimana membuat gelombang kuning dan oranye itu terpancar. Otomatis Anda harus membuat anak itu senang dengan apa? Dengan bentuk-bentuk realisasi yang memang itu secara faktual nyata ya di tiap mapel ya. Tinggal sekarang guru-guru dan tutor membuat suatu strategi bagaimana mapel itu mempunyai titik awal yang menyenangkan itu apa dulu ya, dimulai dari apa dulu gitu ya. Saya kira itu taktik dan strategi cara kita mengajar. Terus nanti dikawal sampai nanti mengerucut pada titik di mana memang dia harus tahu empirisnya gitu ya, rumusnya gitu atau hukum-hukumnya. Demikian Pak Fuad. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, walaupun saya sudah menyimpan kiriman video praktek ya dari tutor di PKBM ANSA. Apa saya pertanyaan dulu, saya sampaikan apa video dulu Pak? Atau satu lagi pertanyaan ya, satu lagi nih. Izin bertanya Pak Nuk, anak saya umur 6 tahun, sangat menikmati alam. Setiap ada kesempatan selalu mengajak ke alam, kebun, melihat peternakan dan pertanian aktual. Bagaimana memasukkan mapel pada saat berada di alam? Pak Hasbalah Ahba. Oh Pak Hasbalah dari Riau ya Pak ya? Dari Riau. Selamat. Okay. Ya, oke. Sukses ya. Terima kasih Pak Hasbalah. Ya. Jadi bagus Pak Hasbalah. Jadi sebenarnya di mana kita berada, disitulah guru yang baik. Ya, alam adalah guru yang baik, Bapak. Oke. Tinggal bagaimana kita melihat apa yang bisa kita transformasikan dari alam ke anak. Oke ya, atau teleportasikan ya. Ketika misalnya anak kita bawa ke sungai, apa berarti ada sungai aliran? Oke, berarti anak-anak bisa belajar tentang kecepatan air. Bisa belajar tentang biota air. Bisa bicara tentang apa? Lingkungan keseimbangan air itu sendiri apa. Ya, artinya kita sebagai orang tua, sebagai guru harus jeli melihat apa yang ada di situ, kita tarik benang merah ke dalam satu materi pelajaran. Tentunya begitu Pak. Jadi sebenarnya alam itu sudah memberikan, dari sungai saja mungkin banyak ribuan teori yang ada di kelas sebenarnya gitu ya. Mulai belum nanti kita masuk ke sirkulasi tanahnya, ke macam-macam ya. Saya kira tergantung kita sendiri bagaimana membedah alam itu untuk kita tarik ke empiris tadi. Jadi itu alam sudah memberikan model. Model tadi sudah berikan alam lengkap, tinggal bagaimana kita mengambil dari aspek empirikalnya. Jadi secara makro makro kontennya sudah lengkap. Ya, apalagi pasar, apalagi kehidupan dan seterusnya ya. Jadi tinggal kita mengambil masuk ke empirikal, masuk ke hal-hal yang lebih mengerucut tadi. Ya, tentunya tergantung kita sebagai orang tua. Makanya di homeschooling di ANSA itu ada 3 komponen, orang tua, tutor, siswa, itu menjadi satu sistem proses pendidikan ya. 3 variabel ini harus menguatkan, karena dimanapun anak, dimanapun kapanpun 3 ini harus bisa mampu berkolaborasi. Tentunya orang tua di rumah bisa mengarahkan ke sana, guru di sini pun juga harus memberikan satu dorongan ke sana, termasuk siswa sendiri harus mandiri bagaimana dia mencoba menghubungkan materi tadi ke dalam hal-hal yang hubungannya dengan orang tua. Gitu Pak Hasbalah keterangan kami. Terima kasih. Baik, ini saya mau mutarkan video praktek dari tutor ANSA Pak. Oh ya. Ini ada. Sudah ya, saya silakan. Ini dari Kak Duta ya.
Kak Dita sini Kak Dita. Ya. Kenalkan dulu. Ini ya, ini contohnya yang kirimkan namanya Kak Dita itu koordinator paket A. Paket C. Ya, ini silakan Kak Dita. Ini ya. Ya. Ini fotonya ya. Kak Jojo ya, biar. Silakan ini Kak Jojonya ya. Yang ngirimkan ini ya Kak Jojo. Ya. Selamat pagi. Tak lewat. Itu yang SD Pak. Paket A. Paket A. Kalau di kesetaraan paket A. Iya ini. Iya, kenapa Pak? Yang dikirimkan ini ya. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Sidika Harjo. Saya koordinator paket A dalam bisnis setara dengan SD dalam pembelajaran spot capturing di sekolah dasar. Saya contohkan secara sederhana saja di situ. Boleh ditampilkan lagi mengenai gambarnya tadi. Halo. Ya, ini. Oke. Ini. Nah, ya, itu adalah salah satu proses dalam pembelajaran spot capturing mengenai materi matematika, materinya pecahan, Pak. Ya. Jadi saya kebanyakan dilihat dari latar belakang masalah, banyak orang itu menganggap bahwa matematika ini adalah pelajaran angka ya, salah satu pelajaran yang susah, membosankan. Di kelas matematika biasanya langsung diberikan rumus maupun simbol yang berbeda tanpa berpikir memasukkan nilai untuk sampai dengan jawabannya. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran matematika kita harus mulai dari hal yang sederhana dulu menuju hal yang lebih kompleks. Nah, untuk membuat siswa termotivasi belajar matematika, dalam hari ini yang saya kirimkan itu adalah materi pecahan ya Pak ya. Nah, supaya lebih dipahami dan pembelajarannya lebih menyenangkan, dapat diterima siswa, disinilah spot capturing itu hadir dalam memecahkan masalah tersebut ya. Dan yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Nugroho bahwa metode spot capturing ini kan merupakan suatu metode yang memberikan banyak ruang gerak ya, ruang gerak dan waktu seluas-luasnya bagi siswa. Jadi kita siswa ini diberikan kebebasan hak dalam belajar ya. Perlu kita ketahui siswa ini kan ada ketika waktu pembelajaran intinya siswa jangan langsung diarahkan ke dalam rumus atau mengenalkan pecahan sebuah angka maupun rumus ya, itu nanti bisa rontok rambut siswa. Nah, ajaklah mereka untuk menikmati hasil objek nyata secara langsung. Nah, ini yang dinamakan spotnya, Pak. Ya. Spotnya secara luas ini adalah contohnya Pak tadi yang bentuk seperti segitiga itu ada enggak Pak? Nah, ya bisa diperbesar. Mohon maaf itu. Ya, alurnya itu dimulai dari menangkap berbagai macam bentuk hal yang diminati siswa. Nah, kita kan masuknya materi pecahan di sini ya Pak ya. Contohnya kita tampilkan gambar video cara membuat salad, pizza maupun visualisasi baik gambar maupun bercerita ya tentang pengalaman pribadi. Ya, kemudian kita mengamati berbagai macam objek bentuk pecahan yang nyata ya tadi, sehingga siswa dapat menangkap pemahaman rasa ingin tahu tentang pecahan yang mereka pelajari. Nah, di sini masuk saja langsung ke bagian yang warna hijau itu ya, untuk mencitrakan sebuah proses dalam praktik dan praktik langsung dalam membuat makanan. Nah, jadi siswa ditugaskan untuk praktik secara langsung dalam membuat pecahan. Siswa dari rumah membawa satu buah entah itu buah melon apa gitu kita dibagi. Kemudian mereka
praktik ya Pak. Ya, melakukan praktik. Nantinya buahnya akan dipecah-pecah, dibagikan sama rata kepada siswa lain yang saling berbagi dan mengisi. Nah, inti dari pembelajaran spot capturing ini kan menciptakan sebuah kreativitas. Ya. Nah, kreativitas siswa ini akan muncul apabila saat berdiskusi terhadap pembuatan makanan mengenai salad ya, buah-buahan yang membagi sama besar, bagaimana sih cara membuat pecahan setengah dengan objek bentuk yang nyata. Jadi anak ini langsung belajar secara langsung. Jadi intinya seperti itu. Nanti setelah praktik kita arahkan kepada hal-hal yang lebih mengerucut masuk ke dalam penjelasan konsep pecahan dengan gambar ilustrasi maupun bilangan. Setelah itu kita giring masuk ke dalam cara menyelesaikan permasalahan materi yang menggunakan rumus-rumus macam pecahan. Itu Pak. Sederhananya seperti itu. Baik. Ini ada tayangan lain, spot capturing bahasa Indonesia. Kita tonton dulu ya bersama. Ini paket B. Ganti ini gaya. Ini gaya itu koordinator ya. Paket B. Baik, mohon izin. Tonton dulu. Kita tonton dulu, nanti baru di. Dia akan buat jus pisang. Video dulu. Silakan. Videonya disimpan terlebih dahulu. Gelas, sendok, garpu, pisau. Terus air putih, ada madu, ada pisang, ada teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Itu pisang yang gede ya. Bisa Mas? Askere. Biar lengkap. Terus kita pasang. Masukkan 2 sendok makan gula. Biasanya orang itu kan ya Pak. Tapi embedding-nya kan kadang belum Masukkan 1 sendok makan madu. Kita masukkan 1 gelas air putih. Tekan tombol 5 ya. Tunggu sampai 1 atau 2 menit sampai pisangnya lagi halus. Sebentar. Taruh dalam gelas. Pisang siap dinikmati. Selamat mencoba. Baik. Baik, silahkan Pak dijelaskan. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Daryat, tutor bahasa Indonesia, mengajar SMP dan SMA. Nah, ini contoh dari pelajaran saya bahasa Indonesia yang menggunakan spot cap. Artinya apa? Menghadirkan siswa itu langsung dalam peristiwanya. Materi ini adalah teks prosedur di kelas 11. Ini menggambarkan bahwa menceritakan langkah-langkah. Nah, kalau kita bicara tentang teks, anak-anak itu cenderung bosan. Oleh karena itu, peserta didik diarahkan langsung pada sebuah proses yang kemudian dilakukan sama peserta didik itu. Nah, selain
teks prosedur atau di SMA itu juga saya melakukan spot cap untuk SMP, misalnya pembuatan sebuah puisi. Jadi gambarannya adalah anak-anak dilibatkan dalam sebuah peristiwa. Dalam kaitannya dengan bidang ilmu saya, yaitu bahasa, anak atau peserta didik juga dilatih dalam hal selain kognitif juga keterampilan. Nah, kognitif itu bisa kosakata. Itu kita bicara tentang kosakata berarti ranahnya di kognitif. Tapi kalau kita bicara meramu kata, itu di materi puisi, itu kita bicara tentang keterampilan seperti itu. Jadi video tadi yang teman-teman atau rekan-rekan semua ditonton tadi, itu adalah siswa kelas 11 IPA, itu mempraktekkan bagaimana membuat jus. Karena kalau misal kita materinya teks prosedur itu hanya poin-poin atau materi saja tanpa ada suatu kegiatan, biasanya anak-anak itu cenderung mungkin bosan seperti itu. Nah, ini melibatkan anak di semua panca indera. Nah, karena memang di kesetaraan atau di PKBM itu juga ada ranah kewirausahaan. Jadi peserta didik juga diharapkan punya keterampilan usaha. Nah, JUS ini selain menyehatkan juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Artinya kita bicara selain bahasa saja, kita bicara tentang ekonomi. Tadi juga di awal Pak Anuk sudah menyampaikan soal inflasi. Nah, itu juga ada kaitannya bagaimana misalnya ada dampak dari corona. Nah, berarti bahwa setiap warga negara itu harus memiliki atau mempunyai kemampuan dalam berwirausaha. Seperti itu, Pak Puan. Baik. Ini tadi untuk implementasinya dalam pelajaran bahasa ya. Iya, dalam bahasa Indonesia. Tapi contoh tentang ketika puisi itu mereka menonton pertunjukan atau membuat sendiri atau praktek sendiri ya berpuisi ya, begitu ya. Jadi untuk puisi itu peserta didik itu hasil akhirnya itu memilih selain puisi itu juga dikirimkan ke dalam sebuah media, Pak. Nah, itu salah satu peserta didik saya itu puisinya sudah muncul di majalah KPK namanya Integrito. Nanti saya coba cek lagi linknya, itu kebetulan arsip saya di digital seperti itu. Oke. Saya karena terbiasa betul-betul karena terbiasa dengan metode spot capturing, artinya akhirnya betul-betul melahirkan karya bahasa ya, bukan hanya sekedar ngerti bahasa ya. Jadi saya mencoba memberikan pelajaran bahasa Indonesia bukan hanya aspek keterampilan berbahasa saja. Itu ada menulis, membaca, menyimak, dan berbicara, tetapi aspek keterampilan berbahasa itu bisa dilanjutkan ke keterampilan kewirausahaan. Nah, ketika ada anak yang pintar berbicara, itu nanti bisa menjadi master of ceremony atau pembawa acara. Itu kan juga melibatkan peserta didik mampu memberi kontribusi pada bidang-bidang yang lain seperti itu. Artinya kalau peserta didik kemampuannya menulis, tidak hanya bisa menulis surat saja, tetapi mungkin bisa menulis karya yang dimuat di dalam koran atau di dalam majalah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini ada lagi video yang dikirimkan ke kami. Contoh spot capturing pelajaran biologi. Ya, oke. Nanti sambil ditunggu kiriman dari saya, untuk yang puisi dimuat di majalah KPK, Pak. Oh iya, boleh. Ya. Ini saya putarkan contoh pembelajaran dengan metode spot capturing pelajaran biologi. Ya, ini saya berganti dengan Kak Dita ini. Silakan Kak Dita. Boleh. Oh ya. Selamat siang semuanya. Untuk saya startkan dulu, kita tonton dulu. Modul 1, unit 2, bioproses seluler, kita akan melakukan praktikum osmosis. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui prinsip perpindahan zat secara osmosis tersebut. Nah, alat yang dibutuhkan cukup mudah. Alatnya ada penggaris, alat tulis, pisau, stik es krim bekas, gelas,
kemudian bahannya ada sirup, dan yang utamanya ini adalah kentang. Kita pilih yang bulat dan besar, karena kita akan membentuk kentang menjadi seperti ini, ya, dibolongi tengahnya, pakai sendok dikerok-kerok, ya. Oke, kemudian, nah, letakkan kentang yang sudah kita bolongi di tengah gelas dan masukkan sirup. Nah, sirup di sini berperan sebagai zat konsentrasi tinggi atau zat yang bersifat hipertonik. Jangan banyak-banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kita ukur tinggi awal sirup menggunakan stik es krim karena penggaris terlalu besar, nggak muat. Kemudian kita ukur pakai penggaris. Setelah itu kita catat di tabel pengamatan. Kita akan mengamati tinggi air dan tinggi sirup dalam 60 menit perendaman. Nah, tadi kita mengukur pada menit ke-0. Nanti kita mengamati sampai 60 menit. Ya. Kemudian jangan lupa setiap hasil pengukuran ditulis di tabel supaya tidak lupa. Nah, tadi setelah mengukur tinggi sirup, kita masukkan air. Di sini air berperan sebagai zat konsentrasi rendah atau zat hipertonik. Nah, kita ukur juga tinggi awal air karena kita harus mengamati perpindahan zat tersebut. Pakai stik es krim lagi. Kemudian kita ukur panjangnya memakai penggaris. Jangan lupa setelahnya kita catat di tabel pengamatan. Nah, ini setelah 30 menit perendaman. Kita lakukan pengukuran tinggi sirup, kita ukur panjangnya, kemudian ukur tinggi air, kita ukur lagi panjangnya. Nah, kita biarkan lagi 45 menit. Nah, ini diukur panjangnya, sirupnya, diukur tinggi airnya. Jangan lupa ditulis di tabel pengamatan. Nah, ini setelah 60 menit terlihat kentangnya sudah mulai pucat. Nah, ini diukur tinggi sirupnya, diukur tinggi airnya, terus dan catat di tabel pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan praktikum osmosis, dapat dilihat di menit ke-0. Tinggi air 3 cm, tinggi sirup 1,8. Di menit ke-30 ternyata terjadi pengurangan, tinggi air menjadi 2,9 cm, tinggi sirup mengalami penambahan. Pada menit ke-45 terjadi pengurangan lagi, tinggi air menjadi 2,7, sedangkan tinggi sirup 2,3, bertambah 0,2 cm. 0,2 mili ya. Kemudian terakhir tinggi air 2,7 cm tetap dan tinggi sirup 2,3 cm tetap. Jadi ada jeda 15 menit, tingginya tetap sama. Mungkin kalau misalnya kita jeda 30 menit mungkin akan terjadi penambahan ya. Tapi karena terlalu singkat, jadi tidak terlalu banyak zat yang berpindah. Kita bisa membuat kesimpulan ya dari praktikum ini. Coba tulis kesimpulanmu di kolom jawaban. Gitu, ya, itu tadi mungkin boleh diceritakan, itu tadi suaranya Ibu atau siapa, bagaimana itu suaranya? Itu suara saya, memang itu bagian dari strategi menstimulasi ketertarikan siswa. Kan kalau suaranya diedit bisa lebih menarik, orgasm gitu Pak. Silahkan diceritain Mbak tentang apa tadi temanya, untuk kelas berapa tadi itu ya? Perkenalan dulu barangkali ya Pak. Boleh silahkan. Dita Training Room, saya tutor biologi. Tadi saya menjelaskan materi tentang perpindahan zat secara pasif. Jadi ada dua macam sebetulnya, osmosis dan difusi. Saya menjelaskan yang osmosisnya. Jadi sebenarnya sebelum itu saya mengatakan pada murid-murid saya bahwa osmosis itu kita sering memanfaatkan
prinsip-prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, terlebih saat kita memasak sebenarnya. Jadi kita bawakan konsep-konsep itu dalam kegiatan sehari-hari, contohnya ya memasak itu. Jadi di memasak itu ada membuat tahu goreng, tempe goreng, atau kentang goreng seperti itu, yang di situ makanan menjadi asin karena proses perendaman. Nah, itu kan mereka tidak tahu sebenarnya apa proses yang terjadi saat mereka memasak. Nah, itu saya menjelaskan itu dulu kegiatan sehari-hari, baru saya kemudian melakukan praktikum tersebut. Gitu Pak, untuk menjelaskan konsep perpindahan zat. Baik, iya luar biasa, benar juga ya. Kita mungkin saya kalau gurunya menggunakan metode spot capturing mungkin ya kan akan menyenangkan ya kegiatan belajar biologi kan begitu. Iya. Atau ada yang mau diceritakan sedikit Mbak tentang yang sudah berjalan tentang pelajaran yang sudah berjalan anak-anak. Oh ya, ini bulan ini saya belajar bioproses seluler. Saya meminta anak-anak untuk membuat kentang goreng French fries sendiri. Kemudian saya suruh mereka untuk melakukan foto rendaman kentang per menitnya, apakah ada perubahan dari segi ukuran dan berat, kemudian sampai mereka menggoreng itu dalam bentuk bentuk jadi seperti itu. Untuk semester ini itu Pak, karena kan kita baru mulai 1 bulan, jadi baru modul 1 keterampilan atau kreativitas yang saya minta ke siswa itu adalah ini, perpindahan zat. Baik, mungkin saya minta sedikit testimoni Mbak sebagai, mungkin saya nggak tahu sudah berapa lama mengajar di PKBM ANSA dengan metode ini, sudah 5 tahun. Seperti apa? Apakah belajar kembali? Apakah kemudian terlihat dengan metode ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan testimoninya dikit Mbak. Kalau saya melihat melalui metode ini sebenarnya bukan hanya siswa yang juga kreatif, tetapi juga gurunya juga kreatif. Jadi kita murid dan guru sama-sama berproses. Ya, kami juga mengoptimalkan spektrum kami untuk memancing spektrum siswa. Seperti itu. Jadi kita belajar bersama. Seperti itu Pak, menurut testimoni Terima kasih, luar biasa ya. Tentu mungkin bisa didengar, mungkin Pak Nugroho juga mendengar ini ya. Tentu kalau ingin teman-teman yang menonton siaran ini masih ada sekitar 23-an orang yang sampai jam sekarang ini sudah 2 jam lebih Pak, mungkin 2 jam setengah ini. Luar biasa, masih setia menonton siaran kita ini. Jika ingin melihat praktek langsung, tentu akan jauh lebih, spektrumnya akan jauh lebih berwarna ya. Kalau kita lihat langsung ke ANSA itu mungkin begitu ceritanya Pak ya. Ya Mas. Oh ya Pak, tadi Kak Beret sudah mengirim puisinya yang dimuat di majalah KPK. Oh ya, boleh. Ini nggak ada saja. Enggak apa, biar jaga kita. Puisi apa untuk KPK? Ya, dimuat di majalah KPK. Oh, oke, puisi untuk coba. Baik, ya sambil saya siapkan bukakan, mungkin dari Pak Nugroho, ya ada hal yang mau disampaikan terkait misalkan ada sekolah juga yang ingin, karena konsepnya spot capturing kan Pak, artinya belajar spot capturing juga sebetulnya jika ingin maksimal menurut saya juga ya kita harus melihat hadir dalam peristiwa. Nah, begitu kan Pak ya? Ya, monggo. Jadi memang sebenarnya begini, konsep ini sebenarnya saya kan hanya memberikan suatu bentuk latar belakangnya saja ya, parameter dan segala macam. Jadi kenapa kalau spot capturing, parameternya berapa, itu memang secara ilmiah harus saya sampaikan dengan spektrum gelombang tadi. Namun secara praktis sebenarnya mudah. Apa yang ditampilkan ke teman-teman kami, staf kami, para guru, itu dengan mudahnya dia mencoba mengawali dengan
semua spektrum gelombang terstimulan ya. Tadi katanya dari semua contoh tadi jelas anak-anak ketika masuk dia sudah menyenangkan dulu melihat pisah tentang bagaimana memecah dengan adil ya. Jadi kalau tadi saya kira ada konsep utamanya yaitu tentang keadilan. Terus tentang Kak Dita tadi tentang proses perubahan ya, perubahan zat itu ya. Jadi bagaimana dia memanfaatkan situasi ini sebenarnya bisa untuk menangkap gelombang-gelombang lain, aspek keterampilan, ekonomi, termasuk juga IPA-nya itu sendiri ya. Ya, jadi hal-hal yang menyenangkan ini sebenarnya bisa dikemas. Itu otomatis si anak sebenarnya pada di titik alfa ya, alfa, gamma, delta, alfa, gamma sedikit ya. Jadi beta sedikit ya, tapi di alfanya yang menyenangkan. Jadi kalau anak sudah menyenangkan itu mudah sebenarnya. Mudah ketika anak masuk ke dalam verifikasi empiris gitu Mas ya. Jadi itu titik pangkalnya di situ. Makanya tadi ada pertanyaan diawali dari di mana anak itu akan mengcapture semua. Pasti menyenangkan gitu ya. Kalau hanya mengcapture di mata saja pasti membosankan karena dia tidak ada reaksi apa, hanya biru ya. Tapi kalau yang muncul itu kuning, pasti anak itu menyenangkan. Ya, tinggal nanti dia kawal. Ya memang tantangannya ada dua, memang. Ya si tutor harus kreatif, ya otomatis. Tadi Kak Dita tadi kan menyimpulkan bahwa ya ini mau tidak mau tutor harus kreatif agar anaknya kreatif. Ya jangan sampai nanti tutornya nggak kreatif, bagaimana mau buat anak kreatif, gitu ya. Jadi sehingga model, tata cara, strategi ngomong, strategi penampilan gambar itu harus benar. Memang itu lebih hebat lagi kalau ini anak-anak kita diajak ketemu bareng misalnya di suatu mana, di proses apa, pembuatan es, pembuatan apa, di situ ada bisa kita ambil nilai materinya. Jadi sekali lagi alam menyediakan semua komponen untuk kita verifikasikan ke dalam fakta dan kebenaran ya, dalam tiap maba ya, tinggal tutor tadi. Ini kalau nggak ada COVID menyenangkan sebenarnya. Ya kalau ada COVID sebenarnya juga nggak masalah, hanya memang kita pantau mungkin melalui smartphone, HP ya. Tapi paling tidak dalam penugasan dan dalam project home itu memang memberi anak kesempatan untuk turun keluar rumah ya harus pakai protokol ya untuk mengcapture tadi ya dalam penugasan maupun dalam project home itu. Oke, mungkin ada lagi yang ditanya atau ini video saya tampilkan yang tadi ya. Saya tampilkan ini ya foto anak siswa PKBM Anugerah Bangsa atas nama Yezrel Fatma ya, yang puisinya tadi oleh majalah KPK dimuat gitu ya. Ini ada judulnya Karena Ada Tikus di Sini. Ini tadi oleh gurunya ya tadi informasinya ya. Ya, guru bahasa Indonesianya gitu. Jadi ketika guru bahasa atau guru bahasa Indonesianya kreatif, cerdas, metodenya cerdas, sehingga anak-anaknya cerdas untuk menghasilkan karya-karya kreatif sesuai mata pelajarannya kan begitu ya yang dia pelajari. Ya mungkin sepertinya waktu juga Pak yang membatasi kita. Oke. Cukup banyak yang sudah bergabung ini, viewersnya sudah 150-an ini yang sudah bergabung tadi semenjak dari awal ya, tapi mungkin karena waktu yang panjang ini akan bisa diulang, rekornya akan tersimpan. Kita akan bisa mengulang, menonton atau mempelajarinya. Saya ingin menyampaikan Bapak Nugroho bersama Yayasan Anugerah Bangsa ini di Semarang, Pak ya. Beliau mengelola PKBM Anugerah Bangsa. Nah, beliau juga sebetulnya seorang saintis ya, peneliti yang menemukan sebuah mikrobakter alfalfa itu terkait ini gerakan pertanian total organik juga gitu kan. Jadi itu menurut saya salah satu bukti kreativitas ya, kecerdasan untuk atau saya nggak tahu itu sudah sampai gelombang apa itu Pak, ketika sudah menemukan sebuah solusi dan sebagainya itu ya. Mungkin bisa sebagai penutup juga gerakan Indonesia Cerdas dengan spot capturing ini, apa yang ingin disampaikan Pak begitu. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Saya mewakili tim Spotcap ANSA ya. Jadi kami tidak keberatan kalau dari sekolah lain misalnya ingin belajar atau lebih
fokus bagaimana mengonsepkan atau memanage gelombang pikiran ini untuk belajar ya. Jadi tim kami siap turun untuk membantu para teman-teman guru lainnya. Yang kedua adalah memang ke depan bangsa ini tidak butuh orang pintar, ya, tidak butuh sebenarnya tidak butuh formalitas, tapi butuh anak-anak Indonesia itu tahu kebenaran dan tahu manfaat dari setiap materi yang kita berikan di sekolah. Yang penting itu ijazah, oke lah, nggak masalah, itu menjadi suatu bukti bahwa dia sudah sekolah. Tapi pada bukti dia sudah menguasai fakta dan manfaat itu yang hari ini dibutuhkan oleh negara ini. Negeri ini kaya. Negeri ini luar biasa, sudah diberikan rezeki Tuhan dari langit, bumi, dan laut. Namun hari ini hutang kita 8 triliun. Siapa yang salah? Saya kira pendidikan. Pendidikan yang salah siapa? Kita jangan nyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus mawas diri, harus introspeksi, apakah sudah benar cara kita mendidik. Di agama, khususnya mungkin di Al-Quran, jelas sudah memerintahkan bahwa semua umat harus mengetahui ya apa yang ada di isi bumi ini. Agar kamu sebagai khalifah yang akan mengantarkan rahmatannya alamin. Saya kira pendidikan harus ke sana. Ya, sudah saatnya kita bedah pendidikan itu dengan holistik. Ya, titik awal harus menyenangkan. Anak harus dibuat senang dulu. Bagaimana gelombang alfa tadi kita berikan kesempatan terstimulasi. Teknik-tekniknya terserah. Saya kira kreativitas guru, tutor punya gaya masing-masing. Saya bebaskan juga kok. Cara asesmennya juga bebas. Ketika Anda mengakses siswa, jangan harus ditulis. Terus cerita saja nggak apa-apa kok. Yang penting kebenaran yang ada di dalam siswa itu betul-betul kita nilai. Wah, anak itu sudah benar. Sambil ngomong, sambil ya apa saja, coret-coretan, tapi bahwa itu mengandung nilai kebenaran, fakta, nilai kebenaran, manfaat. Kalau itu anak itu sudah bisa menyampaikan, ya sudah, nilailah yang baik. Itulah proses yang baik. Oke, pendidikan hanya itu sebenarnya kok. Jadi itulah akan lahir anak-anak cerdas yang mampu mengawal republik ini akan lebih cerdas lagi. Kita hari ini prihatin jelas indeks prestasi kita, indeks talenta kita rendah ya karena memang anak-anak kita tidak beri kesempatan untuk berkreatif. Oke, saatnya kita berubah ya 17 Agustus ya 75 tahun kita merdeka, kita harus bisa memerdekakan otak kita, memerdekakan spektrum kita. Kebebasan merdeka belajar harus diartikan apa yang merdeka, bukan berbeda, bukan. Kalau kami merdeka belajar konsepnya adalah memerdekakan semua spektrum terstimulasi bebas. Disitulah titik awal ketika kita mengcapture semua kebenaran dan fakta yang ada di alam. Itu konsep sport capturing. Bisa dilakukan dimanapun, siapapun, kapanpun. Ya, jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal ruang dan waktu. Di dalam kandungan pun sport capturing bisa dipraktekkan ya dengan mendengarkan musik dan seterusnya sampai dia lahir sampai kapanpun. Hanya tinggal bagaimana kita menghadirkan siswa atau anak ke dalam suatu peristiwa yang nyata. Demikian, semoga bermanfaat. Kami siap mendukung siapapun yang ingin maju dan kami tetap harus menyempurnakan terus, belajar terus juga sama-sama demi Indonesia ke depan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali. Kita telah cukup panjang, 2 jam lebih, 2 jam setengah lebih. Kita telah mengikuti pemaparan yang luar biasa nih dari penemu ya metode spot capturing Pak Nugroho Widyasmadi di Semarang ya. Beliau memiliki sekolah yang sudah berapa tahun Pak menjalankan metode spot capturing di sekolahnya Pak? Buku ini sebenarnya sudah kami susun 2010. Jadi gini Pak, kami sebelum kami mendirikan sekolah, kami siapkan metode belajar dulu Mas. Jadi metode dulu kita siapkan, sarana kita siapkan, baru kita buka sekolahnya. Jadi sudah hampir 10 tahun lebih, kurang lebih ya. Oke. Iya, luar biasa. Ya, bagi teman-teman yang menyimak siaran ini, yang ingin lebih dalam lagi membaca tentang metode spot capturing, itu juga bisa mendapatkan bukunya Pak Nugroho. Sepertinya dijual di beberapa toko buku Pak ya, di Gramedia mungkin dijual Pak. Silakan dicari. Mungkin nanti mau naik cetak lagi, kata beliau. Ini ada ucapan-ucapan terima kasih Pak dari teman-teman yang sudah menyimak siaran kita, Pak
Pak Redi Hermawan, terima kasih Pak. Banyak ilmunya, semoga ilmu ini bermanfaat dari Kendal, Jawa Tengah. Pak Hasbala Ahba juga, terima kasih Pak Nuk atas paparannya. Materi sport sangat menarik, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, kami sebagai penyelenggara berterima kasih sekali dari kami Generasi Mandiri kepada tim di sana, teman-teman dari Yayasan Anugerah Bangsa, PKBM Anugerah Bangsa, yang telah berkenan untuk sharing ilmu Pak Nugroho ya, yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa praktekkan, kita bisa pelajari. Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak, insya Allah. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat di kegiatan ini, saya sudah sampilkan ada link, langsung bisa diisi namanya. Sebaiknya teliti sebelum mengisikan nama begitu. Terus silakan langsung klik link ini, langsung bisa otomatis ya, kita buat sistem otomatis untuk mencetak e-sertifikatnya. Baik, dari kami sekian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nugroho. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Luar biasa kami doakan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala banyak membalas kebaikan kepada Bapak di sana, kepada tim ANSA dan teman-teman di sana.